Tony pertama kali membawa pacarnya pulang ke rumah untuk bertemu orang tua. Ibunya tidak hanya menyambut dengan hangat, tapi juga terus memuji pacarnya yang berkulit putih cantik dan berkaki jenjang. Bahkan dengan tangan sendiri memberikan segelas jus jeruk segar. Pacarnya mengira ini adalah tanda persetujuan dari calon ibu mertua. Namun Tony di sampingnya merasa ada yang aneh. Karena ibunya yang sejak kecil selalu meremahkannya. Hari ini justru sangat ramah dan perhatian. Pasti ada alasannya. Dan benar saja setelah meminum jus dari ibunya, mereka berdua langsung pingsan tanpa alasan yang jelas. Ibunya pun memanfaatkan momen saat pacarnya pingsan untuk mengirimnya ke kamar adik laki-lakinya. Mengetahui hal ini Tony sangat marah. Namun ibunya yang sudah terbiasa pilih kasih merasa ini hal yang wajar. Tapi yang tidak diketahui sang ibu, semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Tony. Sejak kecil, Tony selalu dianggap orang luar oleh ibunya. Meskipun dia mendapat peringkat pertama di kelas, ibunya justru memberikan hadiah pada adiknya yang hanya masuk 10 besar. Bahkan ketika adiknya yang rakus menyebabkan ayam satu-satunya di rumah mati, ibunya tetap menyalahkan Tony tanpa mencari tahu kebenaran. Saat Tony tumbuh dewasa dan diterima di universitas ternama nasional, ibunya malah memaksa memberikan surat penerimaan itu kepada adiknya dan menyuruh Tony pergi kerja untuk membiayai kuliah adiknya. Untung saja setelah bertahun-tahun kerja keras, Tony kini telah menjadi manajer umum sebuah perusahaan. Namun ia selalu menyembunyikan identitasnya dari ibunya dan hanya mengatakan dirinya kerja sebagai kuli bangunan. Demi membuat ibu dan adiknya menyesal seumur hidup, Tony sengaja menyuruh bawahannya berpura-pura jadi pacarnya dan pulang bersamanya. Dan saat ibu memasukkan pacarnya ke kamar adik, langsung menghubungi seorang wanita tua di desa yang punya anak perempuan idiot. Wanita itu bersedia memberikan mahar 200.000, asalkan bisa menikahkan putrinya dengan pria pintar untuk meneruskan keturunan. Mendengar kabar ini, ibu Tony yang tamak langsung mengikat Tony dan membawanya ke rumah wanita itu. Tony berusaha sekuat tenaga untuk mencari kembali pacarnya, tapi ibunya tetap keras kepala, mengatakan bahwa sebagai kakak, Tony harus mengalah pada adik. Mendengar itu Tony sangat tidak terima. Dia menyatakan bahwa sejak kecil ibunya selalu memihak adik tanpa peduli perasaannya. Bahkan sekarang pun ingin dia menyerahkan pacarnya pada adik. Namun sang ibu tidak merasa itu salah. Bahkan merasa itu sudah seharusnya. Karena menurutnya sejak kecil Tony tidak sepatu adiknya. Dan nilai adiknya selalu jauh lebih baik dari Tony. Karena itu adiknya pantas mendapat yang lebih baik. Mendengar itu Tony segera membela diri. Mengatakan bahwa setiap kali nilainya lebih bagus dari adik, ibunya justru memarahi dan menuduhnya pamer. Bukan hanya tidak diberi hadiah, bahkan dia sering dipukuli. Lama-lama, dia hanya bisa sengaja mengalah saat ujian. Namun setelah mendengar semua itu, ibunya bukannya merasa bersalah, malah semakin yakin kalau Tony sejak kecil memang licik dan penuh perhitungan. Dia pun memaki Tony dan mengatakan seharusnya tidak membesarkannya sejak kecil, lalu melepaskan sandal dan bersiap menghajarnya. Wanita tua itu buru-buru menghentikannya. Dia tidak bisa membiarkan Tony terluka. Dia masih berharap gen pintar Tony bisa meneruskan garis keturunannya. Kemudian ibu Tony menyuruh mereka segera tidur bersama. Wanita tua itu tertawa dan bilang tidak perlu diajari. Putrinya sudah tahu semuanya. Menyuruh ibu Tony tunggu saja di luar. Sebelum pergi, ibu Tony tidak lupa meminta uang mahar pada wanita tua itu. Melihat putra sulungnya bisa dihargai 200.000. Dia senang bukan main. Lalu membawa uang itu untuk memperbaiki kehidupan anak bungsunya. Setelah ibu pergi, wanita tua itu langsung berlutut di depan Tony. Dengan wajah penuh kekaguman bertanya bagaimana aktingnya.